The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat sore teman-teman sekalian yang sudah hadir di dalam sesi webinar di penghujung tahun. Selamat sore semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tren reversal ya. Jadi tren reversal memang bisa kita deteksi sebenarnya untuk mendapatkan point entry yang lebih cepat. Oke, jadi ada beberapa parameter yang akan kita gunakan untuk mendeteksi perubahan tren. Namun sekali lagi teman-teman bahwa perubahan tren itu kita berbicara dalam konteks kepentingan perdagangan, kebutuhannya untuk berapa lama gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan tren atau reversal, kalau kita menitik beratkan pada mayor trend tentu saja akan bertolak belakang dengan perubahan tren pada minor trend maupun pada secondary trend. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore ini. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk disclaimer-nya bahwa ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan kepada teman-teman sekalian supaya memiliki wawasan dalam uh, melakukan perdagangan di saat memutuskan kapan harus masuk pasar dan kapan tidak. Dan perdagangan dengan menggunakan leverage tentu saja itu seperti pisau bermata dua. Jadi dengan adanya pilihan pada leverage ketika kita membuka akun, semestinya membuat kita bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Jadi maksimalkanlah profit Anda, maksimalkanlah uh, point entry Anda ketika posisi itu benar, supaya marginmu cepat bertambah. Tetapi jangan sekali-kali untuk menambah posisi di luar daripada perhitunganmu ketika posisimu yang satu saja berlawanan dengan pasar. Kecuali teman-teman menerapkan sistem uh, multi angle gitu ya. Tetapi itu kan didasarkan pada perhitungan yang matang kan. Oke, itu saja teman-teman disclaimer yang saya sampaikan dan kita akan langsung pada topiknya dan saya berharap bahwa tidak ada gangguan uh, lain hari ini. Tetapi kalau nanti teman-teman mendapatkan gangguan berupa suara saya yang hilang atau tampilan monitor yang kurang bagus, ya saya minta kerjasamanya supaya saya bisa memperbaikinya dari sini. Tetapi kalau itu dari pihak teman-teman, tolong juga dicek ya lainnya serta perangkat yang digunakan. Baik, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi Anda supaya Anda bisa memahami dengan baik tentang materi kita pada sore ini. Baik teman-teman, kita lompat saja langsung ke MetaTrader tanpa basa-basi supaya kita bisa to the point tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Baik teman-teman, untuk mendapatkan perubahan tren tentu saja itu adalah sesuatu yang menarik ya. Karena kita akan mendapatkan posisi beli yang sangat atau relatif lebih rendah dan kita akan mendapatkan potensi jual dengan harga yang relatif tinggi. Oke, sering kita mendengar sebenarnya trading itu gampang. Kita beli ketika harga sudah rendah, kita jual ketika harga sudah tinggi. Tetapi pada prakteknya tidak segampang yang diucapkan orang ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita mendeteksi perubahan suatu tren. Oke. Dan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya, dengan beberapa cara.
Dan itu yang akan saya sharingkan kepada teman-teman di dalam kesempatan kali ini. Oke, teman-teman mengutip dari sumber Bapak Technical Analis yang teman-teman ketahui, Henry Dawes, bahwa perubahan tren itu akan terbukti sampai harga memberikan konfirmasi dengan ketika tren sedang naik, ketika akan terjadi perubahan tren, dia akan menyajikan sejumlah harga tinggi yang lebih rendah dan harga rendah yang lebih rendah lagi. Oke, jadi ada perubahan dari struktur harga. Baik teman-teman, semisal ya teman-teman, saya tampilkan di sini. Jadi ini kita kembali ke basic, sesuatu fondasi dari analisa teknikal yang jarang diperhatikan karena kita terlalu sibuk trading sampai lupa untuk melihat kondisi harga saat ini berada pada level harga apa. Kalau kita melakukan perdagangan di dalam pasar valuta asing, tidak ada istilah yang namanya harga terlalu tinggi atau harga yang terlalu rendah. Oke, harga bisa bergerak jauh lebih tinggi di luar daripada biasanya. Oleh karena itu, saran saya teman-teman jangan membatasi dulu. Harga naiknya mau sampai di mana, turunnya mau sampai di mana, nggak usah dibatasi. Oke, karena yang namanya minat pasar itu ketika dia mengalami perubahan, dia membutuhkan waktu yang relatif lama. Gitu ya. Nah, di sini saya ingin men-sharingkan ada tiga indikator yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi perubahan tren, kapan kita harus masuk pasar, dan kapan kita harus keluar dari pasar. Nah, teman-teman, saya pikir setiap trader teknikal pasti belajar dari Henry Dawes, ya, karena dia pencetus dari analisa teknikal. Teman-teman juga mungkin sudah banyak tahu tentang teori Dawes, bahwa pasar memiliki 3 tren, pasar memiliki 3 fase dan sebagainya ya. Pasar harus saling mengkonfirmasi dan sebagainya. Nah, teman-teman, salah satu poin yang dia tekankan di sini adalah tentang reversal. Bahwa tren akan berakhir ketika dia sudah memberikan bukti dengan membentuk, katakanlah kita sedang berbicara tentang tren naik, bahwa harga tidak lagi membentuk harga tinggi yang lebih tinggi. Tidak membuat harga high yang lebih high gitu ya. Tidak membentuk lagi. Nah, ini penting sekali sebagai trader teknikal untuk memahami hal ini. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini ya, dari saya mau mengambil contoh dari pound sterling ya, pound sterling terhadap US dollar. Oke, saya membuat contoh di sini. Nah, teman-teman, salah satu hal yang paling gampang untuk kita lihat ini, nah ketika tren, kalau kita katakan Elliott mengadopsi atau menyempurnakan teori dari Dow, bahwa pasar memiliki 5 gelombang ketika pembentukan tren dan ada gelombang korektif berupa ABC dan sebagainya untuk meneruskan kembali ke lanjutan atasnya. Tapi di dalam perdagangan terakhir belakangan ini bahwa teori dari Elliott Wave itu bukan tidak sempurna dalam penggunaannya, tetapi memang kondisi pasar sudah relatif berubah ya. Teorinya tetap saja bisa dipakai, tetapi di dalam perdagangan belakangan ini bahwa harga kadang-kadang membentuk gelombang yang kurang daripada biasanya, kadang-kadang juga membentuk gelombang yang lebih daripada biasanya. Karena animo, karena minat pasar itu sebenarnya nggak bisa ditakar.
Oke, baik teman-teman, tentu saja teman-teman mendapatkan informasi tentang teori Dow ya, yaitu pasar akan berakhir ketika sudah membentuk harga rendah yang lebih rendah dalam konteks dalam konteks misalnya dalam konteks tren turun ya, teman-teman akan di sini mendapatkan harga low di sini ya. Lower low lah kira-kira di sini. Nah, dalam gambaran yang teman-teman lihat di sini, kita mendapati tren turun. Karena kenapa kita paham bahwa ini terjadi tren turun? Karena memang harga itu membuat kecenderungan harga rendah yang lebih rendah di sini. Bisa dilihat di sini ya. Harga rendah yang lebih rendah, harga rendah yang lebih rendah. Kemudian membuat untuk harga rendah yang lebih tinggi. Ya dah, harga rendah yang lebih tinggi. Jadi dia membentuk zigzag seperti itu. Di sini juga poinnya. Itu pelajaran dasar teknikal ya teman-teman. Pelajaran dasar teknikal. Supaya kita, sebelum kita melompat kepada alat bantu lainnya, nah teman-teman inilah yang disebut dengan tren bearish. Nah karena kita membahas topik tentang reversal ya, tentu saja pikiran kita untuk naked chart seperti ini kita langsung bisa berasumsi ya. Gampangnya kita pakai trendline aja kan gitu ya. Biasanya kan begitu ya. Gampang aja kita pakai trendline seperti ini misalnya. Kalau sudah terjadi breakout pada trendline ya itu menggambarkan suatu pergeseran minat. Ya menurut saya itu tidak salah teman-teman kalau kita berasumsi seperti itu. Itu tidak ada yang salah. Namun teman-teman bahwa kita bisa melihat pergeseran gelombang itu cukup dengan candle juga bisa ya. Dengan memperhatikan pola reversal itu juga bisa. Nah, di dalam kasus ini teman-teman saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk sedikit meninggalkan terlebih dahulu alat bantu. Dan kita akan mengasah mata kita kali ini, mengasah mata kita untuk melihat suatu perubahan itu, perubahan tren itu menjadi nyata. Oke, dengan sangat dengan sangat sederhana saja ya teman-teman, tidak usah pakai aturan yang rumit. Nah misalnya di sini teman-teman, ketika terjadi pembentukan harga rendah yang lebih rendah, harga tinggi yang lebih rendah seperti ini. Nah kalau kita gunakan trendline kan kita didasarkan pada breakout ya. Kita dasarkan pada breakout. Kalau sudah breakout berarti kita bisa melakukan entry breakout atau kita menunggu pullback entry dalam bentuk retracement ya. Jadi kita bisa buy di sini, buy di sini. Ya toh, kalau kita dasarkan pada trendline, kalau penembusan terhadap descending trendline itu menandakan pergeseran minat secara diagonal. Oke. Itu tidak salah ya teman-teman karena ini namanya alat bantu. Nah, cuma kali ini saya mengajak teman-teman untuk pendekatan kepada ketajaman mata dan ketelitian kita saja untuk melihat perubahan tren yang terjadi pada saat ini. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah melihat pembentukan dari lower low, ini lower low ya, lower low, ini lower high. Oke, lower high di sini juga ada ripples, yaitu riak harga. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk secara khusus memperhatikan perhentian harga ya. Memperhatikan perhentian harga di mana terjadi keseimbangan yang tidak lama ya, atau bukan keseimbangan yang permanen. Sadar atau tidak sadar, memang di dalam perdagangan tidak ada yang namanya keseimbangan permanen. Semuanya itu tidak permanen. Kan begitu ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, keseimbangan itu kita gambarkan sebagai sideway, bahwa tidak ada sideway yang kekal, kan kira-kira begitu ya. Dia hanya membutuhkan durasi waktu. Kapan pendek, sedang, panjang, tetap saja harga akan kembali terjadi ketidakseimbangan. Nah, teman-teman, di dalam time frame weekly pada pound selling ini saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa di sini terjadi climax selling. Nah, di dalam climax selling ini teman-teman akan langsung melihat ada dua candle bearish di sini ya. Dua candle bearish weekly ya. Dua candle bearish, dan teman-teman secara horizontal tadi kita menggunakan trend line, secara
secara horizontal dan secara diagonal ya. Kalau secara diagonal kita gunakan trend line dan secara horizontal kita gunakan permulaan harga turun pada gelombang yang di sini. Jadi ibaratnya permulaan gelombang turun ketika terjadi keseimbangan di sini dalam berupa candle yang terjepit di sini, kemudian harga melanjutkan penurunan sehingga kita bisa menandai bahwa inilah level supply yang paling dekat. Kan kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman cukup memperhatikan saja dari candle yang terjepit ini yang turun kemudian terjadi penembusan. Nah, ini menjadi penting sekali teman-teman karena candle kejepit ini sebagai equilibrium, sebagai base, biasa dalam supply dan demand disebut sebagai base. Kalau ini sudah dia break, biasanya harga akan melanjutkan perjalanan. Kalau base ini atau equilibrium tidak di break, maka tidak terjadi perubahan arah. Contohnya di sini misalnya ya, kita dapatkan sebuah level equilibrium dan ketika harga naik dia tidak menembus sehingga ketika terjadi ketidakmampuan harga untuk bergerak lebih tinggi maka akan menciptakan tren lanjutan. Nah, dalam hal ini adalah secondary trend yang kita lihat ya. Nah, dengan menggunakan higher high dan higher low dari gelombang ini, kita bisa melihat suatu perubahan dari minat pasar yang semula turun, sekarang secara horizontal maupun secara diagonal sudah terjadi penembusan. Dan catatan yang paling penting di dalam melatih mata kita adalah selalu membuat tanda di mana keseimbangan itu. Seperti di sini ya, keseimbangan di sini, kemudian keseimbangan di sini, yaitu bentuk equilibrium ya teman-teman, bentuknya equilibrium. Selalu kita tempatkan, sepanjang kita melakukan perdagangan, usahakan teman-teman tetap membuat pengingat, ya, pengingat seperti ini, yaitu harga sideways atau equilibrium di sini dalam bentuk candle yang padat rata selalu buat batasan seperti ini untuk mengingatkan kita ketika kita melakukan perdagangan untuk waspada. Apakah ada kemungkinan untuk menembus melewati level keseimbangan atau tidak, atau harga malah berbalik kembali ke keseimbangan sebelumnya. Nah, dalam kasus ini kita mendeteksi ada perubahan minat, yaitu ada pembentukan harga tinggi yang lebih tinggi di sini ya, harga tinggi yang lebih tinggi atau higher high ya di sini ya. Nah, higher high di sini kemudian dia membentuk higher low di sini, harga rendah yang lebih tinggi, harga rendah yang equal di sini, kemudian ada penembusan ulang terhadap higher high, maka itu dikategorikan sebagai pertumbuhan minat tren ya. Itu garis simpelnya seperti itu. Nah, itu kita berbicara dalam konteks tren yang besar atau mayor trend. Nah, apakah hal ini bisa diterapkan pada minor trend atau kita fungsikan untuk swing ataupun untuk intraday? Kalau untuk intraday kemudian kemungkinan besar kan tradingnya itu bisa hampir setiap hari yang melakukan perdagangan. Jadi tetap juga harus memperhatikan tren yang berlaku karena mengikuti tren, mengikuti arus itu jauh lebih menghemat tenaga daripada kita melawan tren kan begitu ya. Kalau kita melawan arus ya membutuhkan tenaga yang besar dan kalau salah mengambil keputusan kita kelelep. Oke, teman-teman. Nah, memang kadang-kadang ada sedikit ambigu atau kebingungan dari perdagangan yang kita lakukan karena kita tidak mengetahui kepentingan kita sebagai pedagang untuk jangka waktu yang berapa. Jadi dalam penentuan reversal itu kita juga harus memperhatikan kapasitas kita. Kita ini kepentingan di pasar berapa lama. Kalau kita orang yang sabar, orang yang telaten, ya perhatikanlah perubahan pasar pada frame yang lebih besar. Karena bagaimanapun yang namanya tren besar itu adalah jalan tol kita kan. Jalan tol kita.
Tapi kalau kita misalnya mengamati perubahan tren itu dari time frame kecil, eh, akhirnya kita membuat keputusan perdagangan kita semakin banyak. Oke, makanya saya bilang kita harus sesuaikan kepentingan kita di pasar untuk mau berapa lama. Kalau kita sebagai intraday trade menggunakan 1 jam atau di bawah 1 jam, penting juga untuk memperhatikan bahwa kelanjutan sebuah tren itu juga dipengaruhi hal yang sama, yaitu pertama kita tandai yaitu adanya penembusan pada harga rendah yang lebih tinggi. Berarti di sini adalah lower low yang dia tembus kan begitu ya. Dan di sini kan menghadirkan apa namanya? Kalau di sini adalah lower low untuk kepentingan jangka pendek ya, teman-teman. Di sini adalah higher low misalnya. Nah, berarti ini kan higher high-nya di sini ya. Nah, di sini tidak ada pembentukan harga yang lebih tinggi atau harga harian yang lebih tinggi. Oke. Nah, pada periode 1 jam, dalam contoh ini misalnya teman-teman melihat, di sini ada pembentukan harga low ya, teman-teman ya. Di sini ada pembentukan harga low. Ada pembentukan harga low. Ini ada low baru, tapi low barunya itu adalah low intraday di hari yang sama ya, di hari yang sama. Kemudian harga naik kembali, tetapi membentuk harga tinggi yang lebih rendah gitu ya, harga tinggi yang lebih rendah. Selanjutnya apa yang harus kita perhatikan adalah untuk memastikan bahwa ini perhentian dalam bentuk candle kecil harian, karena kita mendapati ini body dari candle ini sangat kecil, artinya minat pasar di sini terhenti, sehingga teman-teman bisa mendapati tentang candle spinning top, spinning low, atau candle doji di harian itu sebagai satu tanda apakah harga nanti akan melanjutkan perjalanan sesuai dengan trennya atau berbalik arah. Jadi kalau teman-teman mendapati candle doji, spinning top, spinning low seperti itu, atau bentuk pin bar segala macam dengan body yang kecil, itu tandanya berhenti. Bukan sebagai tanda untuk pembalikan tren. Oke, oleh karena itu kita membutuhkan mendeteksi biasnya bagaimana. Biasnya di sini apakah dia membentuk harga rendah yang lebih rendah, apakah dia membentuk harga tinggi yang lebih rendah. Nah, itulah menciptakan bias, kecenderungan. Oke. Nah, hari ini akan terkonfirmasi tentu saja nanti teman-teman kalau ada pemecahan terhadap struktur gelombang naik secara diagonal maupun secara horizontal. Oke. Kalau secara horizontal berarti terjadi penembusan pada harga rendah harian di sini. Kalau teman-teman mendapati harga rendah harian yang terbreak, tentu saja pola harga di sini sudah membentuk, kalau dia tidak bearish engulfing, maka dia adalah inside down ya untuk time frame hariannya ya. Ini harga naik, ini harga turun kecil, dan keesokan harinya terjadi break harian low di sini, maka dia menjadi pola candle inside down. Nah, pola inside down ini adalah pola yang sangat kuat sekali ya. Sepanjang saya memperhatikan yang namanya chart pattern atau pola candlestick, pola inilah yang paling kuat. Gitu ya. Karena dua candle ini atau candle yang terakhir ini yang keluar dari body candle buyer ini sebagai dominator menyambung penurunan sehari sebelumnya sehingga dia menjadi pola yang kuat. Dibandingkan dengan bearish engulfing, pola inside down itu lebih kuat karena ada dua kekuatan. Meskipun teman-teman sama-sama menggambarkan pola pergeseran minat. Bearish engulfing ya pergeseran minat, inside down juga pergeseran minat. Sama-sama menandakan pola reversal. Oke, secara candlestick. Nah, kalau kita mendapatkan informasi seperti ini, break low harian, satu, break low harian yang kedua, meskipun penutupannya tidak sempurna, nah ini adalah petunjuk pola reversal yang kita bisa manfaatkan. Oke, yang bisa kita manfaatkan untuk trading di intraday maupun untuk swing. Karena kita sudah melihat kompleksitas dari
perubahan bentuk yang membutuhkan di sini membutuhkan sekitar 72 jam baru terjadi perubahan tren karena kita lihatnya di intraday. Kalau kita lihatnya di daily ya nggak masalah. Hanya memperhatikan 1-2 buah candle kan. Nah, itu yang harus kita pahami teman-teman supaya kita mendapatkan point entry atau turning point yang baik. Oke. Nah, di sini menjadi komplit ya. Di sini contohnya nih low daily dia break, low daily juga dia break sehingga menghasilkan pola inside down. Nah, pola ini biasanya pola yang menurut hemat saya sepanjang saya lihat ini adalah pola yang sangat kuat sekali. Sangat-sangat kuat sekali. Yaitu inside down karena kita melihat secara pola dan pattern, ini adalah pola yang sangat kuat sekali. Oke, pola yang sangat kuat sekali. Dalam metode yang diperkenalkan baru-baru ini, teman-teman juga bisa melihat meskipun sama aja ya. Misalnya teman-teman sekarang orang lebih menyukai trading yang simple seperti SMC ya kan, Smart Money Concept atau menggunakan supply dan demand. Pada prinsipnya semuanya mengadopsi daripada ini ya. Mengadopsi hanya ganti nama saja. Perubahan structure ya kan. Chain of character, break of structure dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya imbalance dan sebagainya. Itu nggak ada bedanya. Sebenarnya itu adalah paham-paham yang diganti nama saja. Pada prinsipnya adalah pergeseran minat, penembusan harga tinggi, harga rendah harian sebagai tolak ukur supaya kita bisa memahami disitulah terjadi pergeseran minat. Apakah pergeseran minat atau breakout ini terhadap low dan high harian sebagai satu-satunya penanda perubahan tren? Menurut saya untuk jangka pendek iya, tetapi akan lebih bagus terjadi yang namanya breakout secara gelombang yang membutuhkan minimal ya untuk kategori kalau teman-teman menggunakan time frame besar H4 sehingga kita bisa mendapati breakout dari akumulasi perdagangan 1 minggu itu jauh lebih kuat. Oke, jadi kalau cuma breakout harian seperti ini bisa kita jadikan acuan untuk melakukan entry. Ya siapa tahu ini menjadi tren yang cukup panjang untuk durasi misalnya 3 hari ke depan, 6 hari ke depan, 9 hari ke depan. Hanya mendapatkan informasi dari ini. Jadi kita harus tandai seperti ini ya kalau untuk time frame kecil, untuk intraday. Karena kalau ini menjadi awal dari pergeseran minat itu, maka kita akan mendapatkan potensi jual yang bisa kita tahan sampai 2 hari, 3 hari, 6 hari, 9 hari. Nah, karena ini kita bukanya 1 jam, maka ini adalah tren minor. Oke, teman-teman, ini adalah tren minor. Bukan tren secondary, juga bukan tren mayor. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah tren minor untuk kepentingan trading harian ya. Setiap hari kita melakukan trading. Nah, yang menjadi persoalan di sini, di manakah dan kapankah kita akan masuk pasar? Kan kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman sudah mendapatkan informasi di sini. Harga tinggi yang lebih rendah, harga tinggi yang lebih rendah, harga rendah yang lebih rendah, dan harga rendah yang lebih rendah. Nah, teman-teman hanya perlu mencari keseimbangan di awal yang saya jelaskan, yaitu mencari candle-candle kecil yang berderet sebagai minor equilibrium seperti ini. Nah, gitu ya. Ini minor equilibrium dari deretan candle kecil ini untuk mencari potensi jual di sini. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan kalau sudah melakukan entry? Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah melihat setiap harga rendah harian yang di break atau tidak break untuk menandakan kelanjutan tren gitu ya. Untuk menandakan kelanjutan. Kalau dia break lagi berarti kita hanya menunggu potensi kembali untuk melakukan perdagangan selanjutnya. Nah, itulah di sini gunanya atau manfaat daripada leverage. Jadi kita posisi yang sudah kita tunggu, setup yang sudah kita tunggu, jangan buru-buru kita ambil. Oke, apabila terjadi penembusan pada intraday atau low intraday 1 hari sebelumnya, kita bisa memaksimalkan leverage yang kita gunakan ketika kita membuka akun.
leverage yang kita pilih bisa kita gunakan dengan bijaksana ya. Jadi posisi pertama yang kita dapat di sini jangan buru-buru keluar sampai menunggu sehari apakah terjadi break low lagi seperti ini. Kalau terjadi lagi berarti kita bisa melakukan entry ulang, re-entry ya teman-teman, lihat sini. Nah, kalau mulai dari kita entry, teman-teman bisa melihat posisi di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Itu yang saya bicarakan bahwa kalau kita mendapatkan poin entry dalam tren minor, yang konteks ini ya teman-teman, kita bisa menahan posisi kita untuk 2-3 hari seperti ini. Oke, karena ini tren minor ya. Tren minor tentu saja ini adalah perubahannya cepat ya. Hitungannya 2-3 hari ya. Paling lama juga 5 hari. Paling lama juga 7 hari ya. Karena teman-teman akan melihat bagaimana candle harian itu bisa dalam suatu struktur harga, teman-teman misalnya dapatnya ini pergerakannya bisa beberapa hari ya. Di sini ada 4 hari ya, tetapi di hari ini kecil, berarti kita anggap saja 3 hari. Nah, di sini teman-teman hitung, ini bisa 5 hari atau 6 hari di sini. Nah, itulah panjangnya kita menahan suatu posisi. Panjang atau lamanya kita menahan suatu posisi. Nah, itu dari segi teknikal secara memperhatikan tinggi dan rendahnya gelombang. Oke, tinggi dan rendahnya gelombang. Nah, di sini misalnya teman-teman mendapati bahwa harga masih turun, tetapi dia tidak membentuk harga rendah yang lebih rendah lagi. Nah, di sini saatnya kita menunggu ya, karena kemungkinan besar harga akan mengalami penundaan untuk melanjutkan tren ini. Kalau tren yang berlangsung di sini terjadi penundaan, maka yang terjadi adalah koreksi. Gitu ya. Kalau terjadi penundaan tren ini berarti akan kemungkinan besar terjadi koreksi dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah apakah terjadi koreksi kita tidak bisa melakukan perdagangan? Tentu saja masih bisa ya teman-teman. Hanya memperhatikan kembali opositnya, lawannya dari yang kita perhatikan tadi, yaitu minimal kita harus ada yang namanya penembusan terhadap gelombang turun supaya kita mendapatkan satu konfirmasi. Oh, counter trend juga bisa kita masuk ya. Oke, tapi mungkin dengan jumlah lot yang sedikit lebih kecil dibandingkan dari posisi reversal yang kita tunggu sudah lama ya. Jadi kalau kita counter trend ya posisi kita tahannya itu nggak bisa seperti kita mempertahankan tren. Jadi kalau counter trend ya bisa kita tahan paling ya sehari 2 hari ya gitu ya, sehari 2 hari. Karena dia akan menjadi tren korektif. Sambil memperhatikan ya teman-teman, sambil memperhatikan bahwa harga yang terjadi selalu terbentuk dari bentuk gelombang. Jadi apabila kita mengalami kesulitan dalam mendeteksi gelombang, simpelnya ya dengan banyaknya candle ini ya teman-teman buka line chart saja nanti ya untuk melihat pecahnya gelombang atau teman-teman mau memanfaatkan untuk yang pendek saja seperti ini untuk mendapatkan entry setiap hari tanpa harus mempedulikan tren besar dan tren kecil. Yang penting saya mau intraday, saya ada setiap pola reversal saya masuk, itu tetap juga bahwa teman-teman harus memperhatikan yang namanya pola reversal dan sebagainya. Tanpa itu ya kita nggak mungkin bisa melatih mata kita. Nah, saya memberikan contoh yang simpel sekali di sini ya. Misalnya kita gunakan 1 jam, tapi kita mau intraday trade. Bagaimana saya tahu ini terjadi korektif dan terjadi tren dan sebagainya, atau ini pasarnya sedang sideways? Karena di dalam pasar kita mengenal yang namanya tren bullish, tren bearish, dan sideways. Nah, teman-teman lihat di sini ya, coba lihat di sini. Nah, ketika menjelang penutupan pasar pada hari yang bersangkutan, harga tuh ranging sampai keesokan harinya sampai sesi pada mungkin Asia lah, selesai ranging, Eropa masuk ranging, terjadi manipulasi harga yang tidak membentuk harga yang lebih tinggi di sini dan terjadi perubahan minat temporel di sini. Nah, jadi menjadi pertanyaan apakah kita bisa mencuri entry untuk menunggang momentum turun ini? Tentu saja bisa ya teman-teman. Batas ini. Dan di sini masih akan berfungsi ya, karena pada prinsipnya harga itu adalah mencari keseimbangan yang satu dengan keseimbangan yang lain. Nah,
bagaimana kita bisa mencuri start entry di dalam kejenuhan pasar? Karena kita mau reversal entry misalnya. Itu juga tidak sulit untuk mendeteksi. Teman-teman hanya membutuhkan yang namanya kesabaran. Contohnya misalnya di sini. Ketika terjadi penurunan dari hari sebelumnya, gelombang yang ada nih cenderung turun ya. Teman-teman lihat di sini ada low baru di sini. Oke. Nah, dari low baru ini biasanya kalau untuk mata uang pound sterling dan euro biasanya pergerakan harga baru akan jalan pada sesi dia ya, pada sesi Eropa. Nah, teman-teman perhatikan harga yang naik di sini ya. Apakah ada terjadi breakout higher high di sini atau high-nya di sini, pembentukan lower low di sini? Kalau ada breakout berarti level inilah yang teman-teman jadikan titik entry. Apakah ketika dia breakout di sini ada retest? Ada nggak kemungkinan berikutnya dia pullback untuk entry? Kan kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat ini. Nah, contohnya di sini ya yang sedang berjalan. Harga naik breakout harian. Kelihatan di sini terjadi breakout harian. Di sini ya breakout ya teman-teman. Maka kita bisa memanfaatkan retracenya. Harga kembali ke zona di mana gelombangnya itu rata seperti ini ya kita bisa re-entry ulang di sini. Kita bisa entry di sini, entry di sini. Nah, pemahamannya adalah harga akan berangkat kemana? Ya kira-kira mungkin larinya ke sini. Nantinya ya kira-kira larinya ke sini. Nah, secara gelombang dengan menggunakan line chart. Teman-teman juga perhatikan di sini bahwa harga naik itu juga melewati rata-rata harga tinggi dari gelombang turun di sini. Jadi di sini ada pemahaman bahwa harusnya tadi itu kita melakukan pembelian untuk ke sisi atas. Sampai di mana? Tergantung kalau fungsinya adalah untuk kepentingan intraday, teman-teman bisa menempatkan target dari lekukan candle kecil ini. Setiap lekukan ini adalah candle kecil ya. Lekukan ini adalah candle kecil. Oke. Nah, akan kelihatan lebih real kalau teman-teman jadikan candlestick, akan langsung ketahuan. Oke, tempat-tempat entry-nya di mana langsung ketahuan ya, teman-teman. Breakout gelombang yang di satu kita bisa lakukan pembelian di sini. Ini gelombang yang turun ini dia break di sini, dia break di sini, berarti di sini kita lebih fokus kepada pembelian. Kan begitu ya. Kita apakah kita akan counter? Ini harga baru jalan, nggak usah dibatasi dulu. Oke. Nah, di mana lagi akan terjadi rejection? Ya, dari gelombang kecil ini yang dia break lagi, kan? Dari candle merah itu kalau gelombang turun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, gelombang turun. Berarti ya, kalau mau re-entry ya kembali di sini. Untuk melakukan pembelian ulang. Kan kira-kira begitu ya. Nah, itu secara gelombang. Simpelnya begitu. Meskipun kalau saya melihat pasar yang tidak memiliki tingkat likuiditas yang lebih besar, saya biasa gunakan 30 menit untuk mendeteksi gelombangnya. Itu juga valid ya teman-teman karena kita tujuan perdagangannya adalah untuk harian. Hal yang sama bisa teman-teman gunakan di sini ya. Saya mengambil contoh di sini. Harga ini naik, membreakout rata-rata harga tinggi Asia. Oke, itu poin pertama yang kita dapat, yaitu di sini terjadi breakout. Kan kita mau reversal entry kan, untuk kepentingan jangka pendek. Kalau saya ini ceritanya untuk jangka panjang mungkin lebih banyak yang intraday trade atau retail trade itu lebih banyak intraday trade dan lebih banyak scalping ya. Ya kita harus dapat informasi ini. Harga yang naik ini harus breakout gelombang supaya kita mendapati kesempatan entry ketika harga kembali ke area ini. Oke, itu aja informasi yang pertama yang perlu setiap hari kita tanamkan di dalam pikiran kita sebelum kita melakukan perdagangan. Yang penting breakout gelombang. Ada gelombang seller yang dia makan. Oke, kita akan retest entry atau pullback entry. Itu yang pertama ya. Nah, sepanjang penurunan ini tidak melebihi harga rendahnya, maka estimasinya tetap berdasarkan indikasi awal di sini. Pecahnya gelombang berarti terjadi penumpukan minat untuk membeli lebih tinggi. Nah, kalau yang turun ini bagaimana? Bukankah ini juga breakout gelombang? Apakah kita bisa manfaatkan? Tentu saja bisa ya, teman-teman, tentu saja bisa. Tetapi mungkin kita membutuhkan counter trade ini lebih kepada short entry ya. Jadi ada keputusan entry yang sifatnya jangka waktunya pendek.
Nah, teman-teman bisa melihat di sini progresnya secara candlestick ya. Secara candlestick teman-teman bisa melihat progresnya untuk entry-nya di situ. Nah, cuma saran saya ketika terjadi breakout gelombang seperti ini, saya minta teman-teman kalau bisa fokus kepada posisi belokan harga ini. Karena belokan harga ini, tikungan-tikungan harga ini yang kecil ini itu menggambarkan apa namanya? Candle kecil. Nah, candle kecil yang melipat-lipat ini atau yang overlap ini menggambarkan keseimbangan secara berkala di sini. Oke. Apa? Tingkungan-tingkungannya yang keloan-keloan kecil. Nah, perhatikan yang ini untuk start entry-nya itu jauh lebih menghemat margin sih, teman-teman. Yang lekuan itu adalah candle kejepit ya, teman-teman. Kalau teman-teman mendapati pada line chart lekuan itu adalah candle kejepit. Berarti itu adalah keseimbangan. Oke, nah, perhatikan itu aja. Ketika terjadi break gelombang, perhatikan level itu aja. Oke, nah di sini juga teman-teman perhatikan di sini. Nah, harga naik nih. Ada gelombang yang di break? Ada. Ada gelombang yang di break. Oke, dia break ya. Dia kembali ke sini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah lekuan ini bisa berfungsi? Kita lihat dulu ya, teman-teman. Kita lihat. Yang penting teman-teman tandai terlebih dahulu ya. Karena harga itu pada prinsipnya adalah mencari keseimbangan. Oke, lekuan ini ya yang mendorong harga naik. Nah, ketika harga di sini teman-teman melakukan pembelian, berarti ini kena floating atau kena SL dong. Kan begitu ya. Kita cek lagi teman-teman kembali ke harga sebelumnya. Jadi ketika teman-teman melihat pergeseran minat untuk temporer ini, teman-teman memang harus cepat sekali beradaptasi dengan kondisi pasar. Yaitu dengan memperhatikan berapa kali sih kenaikan ini, sudah berapa kali dalam intraday sudah berapa kali naik gelombangnya, gitu loh. Nah, kalau kita intraday tidak bermanuver dengan cepat, kita akan selalu ketinggalan. Jadinya ya teman-teman, seperti di sini. Teman-teman perhatikan, kalau di sini terjadi harga yang turun sampai di sini, kita melakukan pembelian secara setup tidak salah, oke? Karena kita punya dua kemungkinan beli, yaitu yang pertama di sini, ya berdasarkan ini, dan kemungkinan terakhir kita beli adalah di sini. Selepas ini kita nggak mungkin lagi melakukan pembelian. Oke, dua tempat ini yang tempat kita beli. Lepas itu jangan beli lagi. Karena kalau turun lagi kita beli, kita sudah mengcounter tren minor saat itu. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ada kemungkinan bahwa harga ketika dia pecah gelombang, kemungkinannya cuma dua. Menutupi gelombang tersebut atau memantul dari gelombang tersebut. Nah, jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Titik mulai harga naik dan tempat istirahatnya harga itu, yaitu keloan ini. Kalau dia break berarti kita pasang buy limit atau daerah sini kita buy limit. Oke? Nah, tapi di sini teman-teman juga melihat bahwa harganya kok lama ya di sini misalnya ya. Harganya kok lama, bikin harganya sideways-nya lama banget dan terjadi penurunan. Berarti kalau terjadi penurunan juga terjadi break gelombang dong di sini secara intraday. Iya juga terjadi break gelombang. Jadi di sini asumsinya harga itu belum menunjukkan tren yang sesungguhnya karena kita melihat pada periode kecil yaitu 30 menit ya. Dan biasnya bagaimana di sini? Jangan-jangan yang kita langsung lihat ini tanpa memperhatikan gelombang-gelombang sebelumnya ini hanya sebuah counter trend atau kita melawan tren gitu ya. Nah, karena sebagai intraday trade mungkin kita tidak terlalu memusingkan atau sebagai scalper. Jadi tren-tren yang kita lihat ini adalah yang harus kita perhatikan adalah pemecahan gelombang. Jadi pemecahan gelombang di sini juga penting, pemecahan gelombang di sini juga penting. Nah, kalau pemecahan gelombang lanjutan berarti kan ada potensi kita melakukan pembelian di sini, yaitu di saat itu ya, di saat itu. Cuma di waktu itu nggak memungkinkan ya, karena ini sudah subuh ya. Jadi ini sesi Asia, sesi Eropa turun. Sesi Eropa turun ya ada dua kemungkinan, menguji keseimbangan yang sini dan di sini. Ya ternyata ini menjadi gelombang sesungguhnya karena dia membentuk bias turun. Sehingga kembalinya ke sini kita harus melihat kemungkinan untuk melakukan penjualan kembali. Jadi reaksi kita tuh harus cepat. Cepat
beradaptasi karena kepentingan kita adalah intraday trade. Kecuali kita swing ya. Kalau kita swing, format yang kita lihat adalah format 4 jam. Lebih luas lagi format yang kita lihat ya. 4 jam tentu saja. Karena kepentingan kita trading mengikuti tren menengah. Oke, salah satu hal yang harus kita perhatikan tetap sama ya, yaitu ada break gelombang yang relatif besar. Dalam hal ini adalah harga tinggi mingguan. Oke, saya bilang kepada teman-teman, harga tinggi mingguan menjadi tolak ukur. Kalau untuk intraday, kalau mingguan ya kita dapat swing seperti ini ya kita bisa tahan posisi 2 minggu, 3 minggu teman-teman. Kalau kita dasarkan pada intraday yang berdasarkan pada candle harian, yang seperti contoh di awal tadi dengan menggunakan 1 jam, nah kita hanya bisa nahan harganya itu sampai 2-3 hari. Oke, kalau dia ada trennya cukup kuat bisa tahan sampai 5 hari, 7 hari dan sebagainya. Lebih kepada angka-angka ganjil. Nah, tetapi kalau kita dapatnya dari 4 jam merupakan durasi perdagangan 1 minggu, maka kita bisa menahan posisi ini, break ini sebagai indikasi awal terjadinya perubahan minat reversal dan kita akan cenderung melakukan pembelian dari keloan harga secara grafis naik. Ya, ini adalah ada candle kecil nih ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melakukan pullback entry ya kira-kira di sinilah kita melakukan pembeliannya di waktu itu. Jadi formatnya adalah format buy di sini. Nah, selanjutnya apa yang harus diperhatikan? Jadi ingat kembali dengan apa yang saya katakan tadi bahwa kalau kita berdasarkan pada 4 jam, berarti ini notabene adalah kepentingan trading 1 minggu. Yang ketika terjadi pullback kita bisa melakukan entry, bisa menahan posisi sampai 2-3 minggu. Kan kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya adalah memperhatikan harga titik tertinggi saja. Ada break lagi nggak ya? Kalau ada break lagi ya saya mau masuk lagi dong untuk meningkatkan margin kita. Jadi jangan cukup senang dengan satu posisi. Kalau kita cukup senang dengan satu posisi dan biarkan jalan ya kita kehilangan kesempatan emas untuk menaikkan margin kita. Ya kan? Posisinya lagi benar breakout ya tambah lagi. Jangan keluar dulu. Lihat posisi ini sampai 2 minggu perdagangannya. Karena kita lihatnya 4 jam kan dan itu ada break high mingguan ya sebisa mungkin kita nahan posisinya sampai 2 minggu ke depan. Oke. Ya, kita buy di sini, kita buy di sini, ini break lagi kita buy di sini sampai 2 minggu. Nah, dalam konteks ini apakah sampai 2 minggu, teman-teman? Buy di sini 1 minggu tahan, bisa buy ulang 1 minggu, 2 minggu, 2,5 minggu. 2,5 minggu sudah mulai memasuki tren korektif di sini ya. Sudah mulai memasuki tren korektif. Nah, ketika turun juga hal yang penting sekali kita perhatikan adalah gelombang panjang ini. Low ini. Kalau mingguan, kalau dia turun tidak melewati low ini berarti ya belum akan terjadi yang namanya perubahan trend. Oke, karena kalau kita untuk swing seperti ini ya harus memperhatikan harga tinggi dan harga rendah mingguan. Oke. Nah, itu salah satu yang pertama sekali kita jadikan untuk mendeteksi reversal ya, teman-teman. Saya pikir cukup jelas ya. Kalau kita buka time frame besar, weekly misalnya, ya kita hanya bisa melihat secara chart pattern. Secara pola candle, secara pola price action. Tapi kalau kita buka pada time frame daily, mungkin penglihatan kita itu kepentingannya jauh lebih besar. Kalau kita bukanya daily, teman-teman, yaitu dengan memperhatikan breakout terhadap harga tinggi bulanan. Kalau harga tinggi bulanan sudah breakout seperti ini, kita cari potensi entry, maka posisi ini bisa kita tahan 2 bulan sampai 3 bulan. Oke, formatnya seperti itu. Kalau kamu mendapatkan kesempatan entry ketika terjadi breakout atau pergeseran minat pada time frame daily, berarti minimal posisimu bisa ditahan sampai 2-3 bulan. Kalau kamu gunakan 4 jam, berarti ya kamu bisa tahan karena kita dasarkan pada break high dan break low mingguan, ya 2-3 minggu. Kalau kamu gunakan 1 jam breakout high dan low daily, berarti kamu bisa tahan posisi 2-3 hari. Oke ya. Jadi kalau bulanan mungkin kita akan sedikit sulit untuk mendapatkan kemungkinan itu. Oke, teman-teman. Kayak ini ya. Ini adalah kepentingan bulanan menggunakan chart daily. Berarti kalau dia breakout saja, tunggu aja ya.
karena pembacaan gelombangnya tetap sama. Oke, pembacaan gelombang, dan kita bisa tahan posisi ini sampai 2-3 bulan. Oke, tapi kalau kamu kepentingan tradingnya cuma 1 jam, nah ini mungkin sudah hal yang bolak-balik saya sampaikan ya. Dengan memperhatikan gelombang pendek untuk intraday, di sini breakout misalnya ya, di breakout sesi Eropa melewati sesi Asia, kita cari kemungkinan retrace entry, balik ke sini ada apa enggak, kalau ada kita masuk, kalau enggak ada kita perhatikan breakout low harian, kita enggak dapat entry sini, berarti kita tunggu besoknya untuk entry di kisaran daerah sini, kan kira-kira begitu ya. Oke. Jadi kalau kita dapat entry-nya di 1 jam misalnya, 1 jam ya. Ya kalau untuk intraday kan paling 2 sampai 3 jam kan, karena akan terjadi koreksi. Nah, misalnya teman-teman lihat ini tiga sesi ya, 3 jam, 3 candle, ya kan? Ini 3 candle, ini 3 candle, ini 3 candle. Nah begitu kita dapat posisi entry, itulah yang saya maksud. Kalau kamu dapat entry sell di sini, ya tahanlah 2 jam, tetap 2 jam, gitu ya. Jadi kalau time frame yang kita gunakan 1 jam, ya tahan 2 sampai 3 jam ke atas ya. Kalau masih untung ya tahanlah sampai beberapa saat sampai gelombangnya habis. Jadi kalau 4 jam ya kita tahan, bisa tahan 2 minggu dong. Kalau kita berdasarkan patternnya. Tapi kalau untuk kepentingan pendek ya kita tahanlah sampai 8 jam atau 12 jam. Kan kira-kira begitu ya untuk kepentingannya. Tapi kalau kita secara afirmasi untuk melihat konfirmasi yang jelas, ya harus perhatikan breakout high dan low gelombang pada 4 jam menandakan titik tertinggi atau titik terendah mingguan. Seperti contohnya di sini, ini harga titik terendah mingguan. Di minggu besoknya baru break di sini ya, kelihatannya break ya. Oh, itu satu informasi penting, perubahan minat. Jadi tugas kita selanjutnya adalah mencari candle kecil lanjutan untuk melakukan resell ya. Dapatkan pullback entry-nya. Sell lah di sini, tahanlah. Karena 4 jam, tahanlah 2 minggu. Satu sell, 1 minggu. 2 minggu, ya kan? 3 minggu di sini. Karena trennya lanjut ya 4 minggu. Oke, kalau sepanjang harganya break low harian, break low mingguan, lanjutkan posisimu. Sampai trennya habis. Itulah namanya memaksimalkan tren. Itu salah satu pola reversal yang kita dapat. Oke, itu yang bagian pertama ya, teman-teman. Itu bagian pertama. Selanjutnya, baru satu posisi ya. Selanjutnya yang bisa teman-teman bantu, tentu saja teman-teman bisa menggunakan menggunakan MA ya gitu ya. Orang kan sering menggunakan dead cross dan golden cross. Ada yang menggunakan SMA 20-50. Kalau saya lebih senang gunakan EMA 26-52. Jadi macam-macam ya untuk apanya. Oke. Kalau kita gunakan SMA, teman-teman, SMA 20 ya biasanya ya, 20. Saya kasih 20 ya. Sorry. SMA 20. Simple. Oke, 20 sama 50 ya biasa orang mendeteksi tren. Perubahan minatnya yaitu mencari golden cross dan dead cross. Jadi ini membantu nggak sih? Ya membantu, namanya alat teknis. Ini pakai SMA. Oke, mencari perubahan minat pada kepentingan kecil maupun kepentingan besar. Tapi biasanya gunakan orang pada time frame daily. Nah, teman-teman orang sering mencari potongannya ya. Crossingan dari pemotongan MA20 terhadap 50 menandakan golden cross, potongan di sini menandakan dead cross. Tetapi kalau saya lebih senang pakai pakai EMA gitu ya, supaya lebih eksponensial aja ya. Lebih eksponensial saja saya pakai itu, nggak terlalu sensitif lah gitu maksud saya. Aku gunakan MA52 ya.
Lebih senang pakai MA52. Oke. Tidak terlalu sensitif, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lamban. Sedangkan MA20-annya itu saya lebih senang gunakan MA26. Jadi 2652. Dan yang besarnya itu biasanya saya gunakan 120. Gunakan 120. Jadi kalau teman-teman mendapatkan point entry dari crossingan yang tadi ya, tadi misalnya kalau dia gunakan apa namanya, gunakan MA simple, moving simple, ini adalah yang kuning 50, kemudian yang merah ini adalah 20, potongannya di sini. Potongannya di sini. Sementara kalau saya gunakan uh, apa namanya, eksponensial, potongannya di sini. Oke, potongannya di sini. Nah, itu salah satu sih alat bantu untuk mendeteksi tren. Meskipun namanya MA itu ya sifatnya kan cuma membantu ya. Jadi masing-masing orang memiliki parameter yang berbeda. Oke, masing-masing orang dengan menurut dia cocok ya dia pakai, nggak cocok nggak pakai. Oke, kalau saya lebih suka menggunakan eksponensial untuk menandakan perubahan minat. Dan sebagai pengantar trennya saya lebih sering menggunakan EMA 120. Itu yang sering saya gunakan sih, MA 120. Oke, untuk menandakan secara keseluruhan trennya lebih condong kemana sih? Saya gunakan 120 karena 120 artinya itu 120 jam rata-rata pergerakan 1 minggu di 1 jamnya. Oke, kalau rata-rata 120 ya masih cari pola jual. Kalau dia sudah di atas 120 saya pengennya cari pola beli seperti itu ya. Oke, teman-teman, ada satu lagi yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman sekalian, yaitu tadi kita sudah yang pertama secara klasik kita gunakan higher high, higher low, dan sebagainya. Kemudian yang poin kedua teman-teman bisa gunakan MA. Dan yang terakhir teman-teman, ada satu indikator yang bisa teman-teman gunakan, itu namanya half trend ya, setengah trend ya. Setengah trend itu adalah digunakan untuk perdagangan time frame berapapun bisa ya. Itu namanya indikator half trend. Jadi tampilannya seperti ini ya. Tren setengah lah kira-kira begitu ya. Jadi misalnya kalau gunakan 1 jam, dia akan selalu memberikan bentuk ini hasil dari itu ya. Hasil dari moving average juga, rata-rata pergerakan, tetapi dia cenderung mendatar. Itu namanya indikator setengah tren ya, half trend ya, untuk menandakan trennya lebih cenderung kemana, gitu ya. Jadi dia datar, turun, datar, datar, naik, naik seperti itu ya. Nah, ini indikatornya teman-teman bisa adopsi di apa di website, biasanya bisa ada yang menyediakan ya. Kalau di MQL5 saya nggak tahu ada nggak, karena saya peroleh indikator ini juga dari itu, dari apa namanya, dari provider ya, penyedia. Tampilannya seperti ini biasanya. Tampilannya seperti itu ya. Oke, nah ini kalau teman-teman perhatikan, ini rata-rata bergerak di setengah tren pada sisi atas. Jadi harganya half trend ini di sisi atas semua. Jadi pilihan salah satunya adalah untuk melakukan pembelian. Oke, nah ini hanya alat bantu ya teman-teman untuk mendeteksi pola reversal intraday juga bisa, pola reversal untuk tren minor juga bisa, untuk yang tren secondary trend juga bisa, untuk yang mayor trend juga bisa. Oke, jadi bisa ya, bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melatih mata kita, itu sih yang paling penting menurut saya ya. Nah, kalau kita tidak melatih mata kita untuk melihat perubahan minat dalam bentuk gelombang-gelombang seperti ini, panjang, tinggi, pendeknya gelombang itu akan memberikan satu informasi. Gitu ya. Kalau misalnya kondisi pasar yang tidak memiliki likuiditas yang besar, saya lebih cenderung untuk menggunakan gelombang 30 menit, teman-teman.
Saya lebih cenderung, saya tidak takut sih kehilangan kesempatan masuk karena faktor breakout. Nggak apa-apa kalau saya ketinggalan, nggak jadi masalah. Tapi saya cenderung akan menunggu di mana ada candle kecil, lekuan seperti ini, tempat saya entry. Ini lekuan ini tempat saya re-entry. Jadi saya nggak peduli mau breakout, saya nggak entry, nggak masalah. Oke, teman-teman juga demikian. Kalau breakout nggak dapat, nggak usah dikejar gitu. Nggak usah dikejar. Ketika harga pulang pada keseimbangan, lekuan seperti ini, ya teman-teman entry lah di situ. Oke, entry di sini, entry di sini. Oke, jadi ini bagaimana? Apakah persentase win rate rasionya bagus? Kalau sepengetahuan saya, dengan menggunakan breakout gelombang, win rate-nya gede. Oke, win rate-nya gede, bisa 80% ke atas. 82, 88 bisa. Yang penting diterapkan secara konsisten ya, teman-teman. Terapkan secara konsisten. Win rate ratio-nya besar sekali. Misalnya teman-teman nih, break gelombang di sini. Cari lekuan ini untuk entry. Breakout gelombang di sini, cari lekuan entry-nya di sini. Oke, breakout gelombang, entry di sini, breakout gelombang, entry di sini. Gede teman-teman, besar sekali win rate ratio-nya. Oke, nah untuk saat ini teman-teman lihat ya, ini juga breakout gelombang bukan? Berarti kesempatan entry-mu kurang lebih nanti cari perubahan minatnya di sini. Ada break gelombang ke bawah ya, dan ini adalah breakout gelombang ke sisi atas. Cari entry-nya, cari entry-nya. Atau dia masih ada minat untuk melanjutkan, dia ada kemungkinan juga bahwa harga akan reject kembali ke area sini. Karena ini relatif pasar akhir tahun ya. Waduh, sideways-nya minta ampun di sini. Breakout, dites, masuk. Oke, saya pikir cukup ya. Sudah saya 1 jam saya berbicara. Kita akan jumpa lagi pada webinar terakhir sesudah Natalan ya, 26. Itu webinar kita terakhir, kemudian di webinar tahun depan kita mulai pada minggu kedua. Baik teman-teman, itu yang ingin saya sharingkan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberikan kontribusi yang positif kepada teman-teman dan bisa melakukan perdagangan jauh lebih baik, lebih maju, lebih berkembang dibandingkan tahun ini ya. Untuk tahun depan teman-teman sudah harus memiliki rencana yang lebih baik, performa yang lebih baik, kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk kita tinggalkan semuanya. Oke, selamat Natal bagi yang Natalan dan Tahun Baru. Meskipun kita akan berjumpa sekali lagi tanggal 26 itu perjumpaan kita terakhir di tahun ini. Oke, selamat sore semuanya dan terima kasih buat atensinya. Bye-bye.